Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dikisahkan pada suatu ketika tersebutlah seorang anak laki-laki bernama Jaka Brek. Setiap hari ia selalu diejek dan dikatakan anak haram oleh teman-temannya karena ia tidak mempunyai ayah seperti anak-anak lainnya. Sampai suatu ketika, Jaka Brek pulang dari bermain dengan teman-temannya, dengan hati yang kesal dan juga dipenuhi rasa penasaran. Maka setibanya di rumah, Jaka Brek segera menjumpai ibunya. Saat ibunya tengah berkumpul dengan kakek dan neneknya, ia tak sabar untuk meminta penjelasan ibunya. "Ibu, sudah lama ada suatu hal yang ingin aku tanyakan tapi selalu kupendam. Kini aku tak tahan lagi," kata Jaka Brek. "Ada apa, anakku? Kenapa wajahmu mencibir begitu?" tanya ibu Jaka Brek yang bernama Dewi Sangkrah. "Biung harus menjelaskan, siapa sebenarnya ayahku? Kalau sudah mati, di mana kuburnya biar aku mengirim doa di pusaranya, dan jika masih hidup, sudilah ibu menunjukkan tempatnya," rengek Jaka Brek kepada ibunya. Hati Dewi Sangkrah berdebar kencang. Ibu Jaka Brek sudah menduga hal ini akan terjadi. Suatu saat setelah dewasa, Jaka Brek anaknya pasti akan menanyakan siapa ayahnya. Dia harus menjawabnya dengan gamblang. "Anakku Jaka Brek, karena kamu sudah dewasa, sudah sepatutnya kamu bertanya tentang ayahmu. Pastilah anakku, ayahmu adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya Adipati Jayengrana. Bila kamu ingin bertemu dengannya, datanglah ke sana." Jaka Brek menurut saran ibundanya. Dengan berbekal seadanya, Jaka Brek berangkat ke Kadipaten Surabaya untuk menjumpai ayahnya. Ketika hendak memasuki pintu gapura Kadipaten, Jaka Brek dicegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga. "Mau apa kamu berani datang ke Kadipaten ini?" teriakan prajurit itu. "Saya ingin bertemu dengan sang adipati," kata Jaka Brek. "Anak muda, kamu tidak boleh masuk ke Kadipaten. Kamu harus pergi dari sini sebelum kusir," bentak prajurit. "Aku tak mau pergi sebelum bertemu dengan Adipati Surabaya, yang bernama Adipati Jayengrana," jawab Jaka Brek. Prajurit penjaga pintu gapura itu jengkel melihat Jaka Brek, yang tak mau pergi dari Kadipaten. Maka dia segera menyerang Jaka Brek agar Jaka Brek pergi. Tetapi Jaka Brek bukannya pergi, malah melawan dengan berani. Untunglah pertarungan diketahui oleh dua orang putra Adipati Jayengrana, yang bernama Sawung Sari dan Sawung Grana. Pertarungan mereka dilerai, prajurit yang berkelahi dengan Jaka Brek segera ditanya. "Maaf pangeran, pemuda ini hendak memaksa masuk Kadipaten," lapor prajurit. Mendengar penjelasan dari prajuritnya, anak kedua Adipati Jayengrana pun langsung bertanya pada Jaka Brek. "Maaf, tak ada orang luar yang boleh menemui ayahku. Menyarankan kamu pulang saja atau aku yang memaksamu pulang," kata Sawung Sari. "Aku tetap pada pendirianku, mau menemui Adipati Jayengrana," tegas Jaka Brek. Melihat kenekatan Jaka Brek, kedua putra Adipati Jayengrana itu pun segera mengeroyok. Dengan tangkas, Jaka Brek meladeni Sawung Rana dan Sawung Sari. Belum lama pertengkaran itu berlangsung, Adipati Jayengrana melihatnya. Adipati Surabaya itu pun segera menghampiri mereka yang sedang berkelahi. Setelah pertarungan berhenti, Adipati Jayengrana segera menanyakan hal ihwal terjadinya perkelahian itu. Kedua dan seterusnya menjelaskan secara rinci.
Hamba hanya ingin mencari ayah hamba yang menjadi adipati di sini, namanya Adipati Jayengrana, kata Jaka Brek. Nanti dulu. Siapa nama ibumu, dan apa buktinya kalau kamu anakku, tanya Adipati. Hamba adalah putra dari Biung Dewi Sangkrah. Sebagai bukti bahwa hamba memang anak Dewi Sangkrah, ibu memberi hamba sebuah selendang Cinde Puspita ini, jawab Jaka Brek. Jaka Brek mengeluarkan selendang Cinde Puspita dari bungkusan yang dibawanya. Ternyata benar selendang itu adalah selendang Cinde Puspita yang dulu, oleh Adipati Jayengrana diberikan kepada Dewi Sangkrah yang dicintainya. Kemudian Jaka Brek diperkenalkan pada saudaranya, Saungrana dan Saungsari. Jaka Brek disuruh tinggal di Kadipaten dan namanya diubah menjadi Saunggaling. Demikian asal-muasal nama Jaka Brek yang berubah menjadi Saunggaling. Saunggaling tinggal di Kadipaten Surabaya bersama ayahnya yang merupakan seorang adipati. Setelah selang beberapa lama terjadilah sebuah peristiwa. Kedudukan ayah Saunggaling sebagai Adipati Surabaya dicabut akibat Adipati Jayengrana tak mau bekerja sama dengan Kompeni Belanda. Kemudian muncullah pengumuman bahwa di alun-alun Kartasura akan diadakan sayembara sodoran. Sodoran adalah perang tanding prajurit berkuda dengan bersenjatakan tombak, dengan memanah umbul-umbul yang bernama umbul-umbul Tunggul Yuda. Adipati Jayengrana menyuruh kedua anaknya agar giat berlatih untuk mengikuti sayembara. Pemenang dari sayembara akan diangkat menjadi adipati di Surabaya. Pada hari sayembara diadakan tanpa memberitahu Saunggaling, Jayengrana dan kedua anak pergi ke Kartasura. Tanpa sepengetahuan mereka diam-diam Saunggaling juga pergi ke Kartasura. Sebelum berangkat Saunggaling pulang ke desa meminta doa restu dari ibu, kakek dan neneknya. Sayembara memanah umbul-umbul itu ternyata hanya diikuti oleh Saungrana dan Saungsari. Tetapi keduanya gagal, tak bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda yang dipasang di antara menara galah. Karena tak ada pemenangnya, Sosro Adiningrat yang bertindak sebagai panitia pelaksana lomba, segera mengadakan pendaftaran lagi. Pada saat itu muncul pemuda yang mengacungkan tangan, ternyata dia adalah Saunggaling. Saunggaling inilah yang dengan tepat dapat menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda. Dengan kemenangan itu, selain diangkat sebagai adipati di Surabaya, Saunggaling juga mendapat hadiah dari Putri Amangkurat Agung di Kartasura yang bernama Nini Sekar Kedaton. Keberhasilan Saunggaling itu telah menimbulkan rasa iri di hati kedua saudaranya, yaitu Saungrana dan Saungsari. Keduanya ingin mencelakakan Saunggaling. Pada waktu pesta besar-besaran untuk merayakan tanda Saunggaling sebagai adipati di Surabaya, secara diam-diam Saungrana dan Saungsari memasukkan bubuk racun ke dalam gelas air minuman Saunggaling. Namun perbuatan itu diketahui oleh Adipati Cakraningrat dari Madura. Ketika minuman yang ada racunnya itu disodorkan ke Saunggaling, Adipati Cakraningrat pura-pura menubruk Saungrana, yang mengakibatkan terjatuhnya gelas berisi minuman yang telah diberi racun. Melihat hal itu, Saungrana sangat marah. Dinda Saunggaling, lihatlah ulah adipati dari Madura itu. Dia tidak menghormatimu karena minuman yang kusodorkan, kata Saungrana. Mendidih darah Saunggaling karena dihina oleh Adipati Cakraningrat. Dengan cepat disambarnya tangan Adipati Cakraningrat dan ditariknya keluar dari kadipaten. Tenang, anakku, ketahuilah bahwa minuman yang hendak kau minum tadi sebenarnya telah diberi racun oleh Saungrana, ucap Cakraningrat dengan tenang. Saunggaling merasa menyesal karena telah terburu-buru menuduh Adipati Cakraningrat yang bukan-bukan. Sejak itu Saunggaling membenci Kompeni Belanda. Dengan hati bulat dia bertekad memerangi Belanda. Ia menjadi yakin bahwa Kompeni Belanda yang berseberangan dengan ayahnya adalah pihak yang tidak adil dan penuh tipu daya.
Apalagi kemudian mereka juga hendak mencelakai dirinya. Saunggaling terus menambah kekuatan laskarnya untuk dapat mengusir Belanda. Lalu pertempuran pun terjadi di seluruh wilayah Surabaya. Saunggaling berjuang dengan gagah berani. Dalam suatu peperangan yang sengit, akibat menderita luka parah, Saunggaling meninggal dunia di daerah Kupang dan dimakamkan di daerah Lidah Wetan, Surabaya. Kepahlawanan dan keberaniannya menjadi kisah legenda yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat di daerah Surabaya dan sekitarnya.